Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada seorang muslim tersebut, lalu ia menjawab salam tersebut, sesungguhnya malaikat memohonkan rahmat kepadanya sebanyak 70 kali. Masya Allah. Dan begitu juga sebaliknya, barang siapa apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada seorang muslim tersebut, lalu ia tidak menjawabnya, sungguhnya malaikat melaknat orang tersebut sebanyak 70 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, wahai saudaraku, apabila saudara-saudara kita mengucapkan salam kepada kita, maka kita harus menjawabnya dengan wajib. Dan adapun hukumnya, mengucapkan salam tersebut adalah sunnah, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan segala nikmat-nikmatnya dan diberikan oleh kepada hambanya, yaitu nikmat yang paling terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan begitu juga bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumil mahsyar kala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah tentang silaturahmi. Wahai saudara-saudaraku, adapun menyambung hubungan kekerabat, saudara-saudara, teman-teman kita maupun sahabat, ini merupakan nilai yang sangat terpuji di dalam agama Islam, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cara melakukan silaturahmi ini adalah dengan menziarahinya, memberi nafkah, memberi hadiah. Adapun hal yang terkecil dalam silaturahmi adalah mengekspresikan wajah kita kepada saudara-saudara kita dengan penuh kasih sayang. Inilah hal terkecil dalam silaturahmi. Adapun menyambung dengan silaturahmi ini adalah jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan dan penuh kehormatan, sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Ayyub qala ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ayyub bahwasanya laki-laki ataupun seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dullani amalin a'maluhu." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yudinini minal jannati wa yuba'inuni minan nar, yaitu suatu amalan yang mendekatkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diriku dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya rajul, wahai pemuda, andaikan kata kau ingin dekat kepada suatu amalan yang mendekatkan dirimu kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan dirimu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ta'budullaha la tusyriku bihi syai'un wa tuqimus shalah." Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah dan jangan pernah menyekutukannya. Wa tu'tiz zakat, dan tunaikanlah zakat. Wa tusilu darahimik, dan sambunglah hubungan dengan sanak-sanak kerabatmu ataupun dengan saudara-saudaramu. Wa in tamasaka bima umira bihi insyaallah dakhalal jannah. Apabila yang aku ucapkan ini, apabila yang aku katakan ini, engkau menjalankannya, engkau berjalankan, insyaallah kau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka dari itu, wahai saudaraku, silaturahmi ini juga
bisa memanjangkan umur kita, dan bisa Allah berikan langsung kemudahan rezeki kita. Sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarhu ayyubsata lahu fi rizqih." Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi atharil falyasil rahim. Maka hendaklah dia menyambung kerabat-kerabatnya, menyambung sanak-sanak kerabatnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, wahai saudaraku, silaturahmi ini juga bisa memanjangkan umur kita. Allah berikan langsung rezeki kepada kita. Masya Allah. Adapun pada zaman yaitu khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman tersebut dunia sepertiganya dipegang oleh umat Islam. Kenapa bisa? Karena mereka peduli satu sama lain dengan saudaranya. Apabila orang kafir melihat orang Islam, maka orang kafir ini akan lari terus-terus, lari sampai jauh-jauhnya. Kenapa? Karena disitulah saking wibawanya agama Islam ini. Kenapa? Karena disitunya mereka peduli satu sama lain. Walaupun jauh jarak mereka ada di barat, ada pun di timur, sungguhnya mereka peduli satu sama lain para saudara-saudaranya. Kenapa? Maka disitulah kunci keberhasilan umat Islam pada zaman tersebut. Itu saling peduli satu sama lain, saling peduli satu sama lain terhadap keluarganya, pada sanak-sanak kerabatnya. Walaupun mereka tidak saudara kandung, tapi mereka menganggap saudara tersebut adalah saudara kandung mereka sendiri. Masya Allah. Begitu juga pada bulan Ramadan ini, alangkah baiknya kita bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita, pada kerabat-kerabat kita, wahai saudaraku. Kenapa? Karena disinilah pentingnya menjalin silaturahmi, mengikatkan tali silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Seperti pada zaman kedua, yaitu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Justru dengan silaturahmi juga bisa menguatkan tali ukhuwah Islamiyah kita. Wahai saudaraku, jangan sampai kita lupa dengan saudara-saudara kita tentang silaturahmi. Dan dari Ibnu Salam radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, au it'amut ta'am, dan berilah makan, wa yasilu billahi wan nasi niyamun, dan salat pada malam hari ketika manusia sedang." Dan dalam riwayat lain bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguhnya Allah menciptakan surga itu mempunyai kamar-kamar yang beraneka ragam, yang penuh kenikmatan yang berbeda-beda setiap kamar," kata Rasulullah, "yang tidak pernah teringat, yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia siapapun." Maka sahabat keheranan, "Wahai Rasulullah, untuk siapa kamar surga tersebut?" kata sahabat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya orang yang mendapatkan itu tersebut adalah orang yang saling menyebarkan salam, memberi makan, dan berpuasa sering di bulan Ramadan, dan salat malam ketika manusia sedang tidur." Maka sahabat pun bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, siapa yang sanggup melakukan hal tersebut, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW bersabda lagi, "Wahai sahabatku, akan kuceritakan kalian dengan mengenai hal ini. Apabila adapun barang siapa orang yang sering menyebarkan salam kepada seorang muslim tersebut, maka sesungguhnya ia telah menyebarkan salam. Yang kedua, barang siapa yang beri makan kepada anak dan istrinya sampai mereka puas, sampai mereka kenyang, sungguhnya dia telah memberi makan kepada orang tersebut. Yang ketiga, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan setelah itu dia berpuasa di bulan Syawal sebanyak 6 hari, maka semuanya telah mendatangi puasanya." Dan yang keempat, barang siapa yang sholat isya dan subuh secara berjamaah, sesungguhnya
dia telah juga salat pada malam hari ketika manusia sedang. Maka itulah kata Nabi, maka itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan kamar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wahai saudaraku, jangan sampai nyawa kita ini, jangan sampai diri kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menyebarkan salam kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena umur dan rezeki kita ini telah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditambah apalagi dikurang. Sebagaimana dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Adapun artinya, sesungguhnya umat-umat manusia itu diberikan batas waktu kepada mereka. Apabila telah datang waktu mereka, maka mereka tidak bisa mengundurkannya apalagi memajukan. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, selagi masih ada nyawa kita di badan kita, maka segeralah kita bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita. Insya Allah dalam hal ini kuatnya silaturahmi tali persaudaraan kita kepada saudara-saudara kita, dan juga pentingnya menyambung ukhuwah Islamiyah. Dan adapun orang yang memutuskan tali silaturahmi, yaitu tali silaturahmi kepada saudara-saudaranya, sungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, qala Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah qati', yakni qati'ur rahmi. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi kepada saudara-saudaranya, kepada kerabat-kerabatnya, sesungguhnya dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan malah dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga barang siapa yang memutuskan tali persaudaraan itu tali silaturahmi, maka sesungguhnya Allah ajab dia dengan ajab-ajabnya. Allah laknat dia dengan laknat-laknatnya. Kenapa? Karena dosa ini termasuk juga dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena situlah jika kita memotong tali silaturahmi kepada saudara-saudara kita, maka Allah akan benci kepada kita. Maka dari situ, saudaraku, mumpung lagi di bulan Ramadan ini, Allah berikan berlipat-lipat pahala kita kepada kita apabila kita silaturahmi kepada saudara-saudara kita. InsyaAllah Allah ridho kepada kita, Allah masukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.